Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan tentunya, dan Allah juga turunkan tadi pagi sekitar, saya tahunya jam 3 sih. Cuma buka WA-nya Pak Bakir mungkin sebelum jam 3 hujan sudah turun. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat. InsyaAllah kita di istiqomahan, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita Al-Ustaz Ruslan Sabesi sudah hadir di tengah-tengah kita, akan menyampaikan materi beliau terkait dengan fikih muamalah. Saya tidak tahu apakah melanjutkan materi yang lalu, Ustaz, atau materi yang baru terkait utang piutang. Yang jelas, bentar lagi kita menyongsong bulan suci Ramadan. Kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Insya Allah jatuh pada hari Selasa, berarti kita mulai taraweh pada hari Senin malam atau malam Selasa. Dan kembali panitia dan IKM mengundang Bapak sekalian untuk kerja bakti yang kedua menjelang Ramadan, untuk bersih-bersih masjid dan pekarangan dan sekitarnya. Karena kita khawatir, karena sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama dan juga instruksi dari Menteri Dalam Negeri, juga kemarin kita juga terima surat edaran dari Bapak Wali Kota Tangerang, surat nomor 180 tahun 2001, bahwa mengizinkan untuk dilakukannya tarawih berjamaah di masjid, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, termasuk juga sholat masih menggunakan jarak, ya. Sehingga kalau kita ambil pengalaman secara normal, kemungkinan jamaah akan penuh, ya, karena ada jarak tadi. Kemungkinan juga akan ke pelataran, sehingga kita perlu menyiapkan tempat tarawih nanti di pelataran atau parkir sisi selatan. Kalaupun nanti penuh, kita siapkan juga ruang TPQ yang di bawah, ruang kelas, 3 kelas yang ada di bawah, sehingga kita perlu bersihkan dan kita atur saf-safnya nanti dengan menggunakan karpet plastik yang sebagai alas, supaya nanti saf yang ada di masjid dengan saf yang ada di pelataran akan sama. Saya rasa itu dari saya sebagai pembukaan. Mari kita tetap berdoa, semoga usia kita disampaikan di bulan suci Ramadan, karena Allah istimewakan bulan suci ini dengan pahala yang dilipat gandakan, dan kita tetap selalu berdoa. Kita tidak tahu usia kita sampai atau tidak, dengan selalu mengucapkan doa Allahumma balighna Ramadan. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara.
Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa kufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kesempatan subuh hari ini, berkumpul bersama orang-orang terbaik di tempat yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberikan perkara-perkara kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling utama, semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan. Ramadan ini tersisa 1 atau 2 hari lagi, atau 2 atau 3 hari. Maka saya mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa memperbanyak istighfar. Karena kata Imam Shinqiti, terkadang manusia itu masuk bulan Ramadan bawa beban dosa. Dan beban dosanya inilah yang kemudian memberatkan dia untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belum ada kata terlambat bagi kita untuk banyak-banyak bertaubat di bulan Ramadan. Hari ini, betul, saya tidak melanjutkan hutang piutang nanti ba'da Ramadan ya. Karena ini mau masuk bulan Ramadan, maka ada satu topik yang akan saya bahas itu hari ini dan pertemuan bulan depan. Bulan depan kita masih di Ramadan juga. Ada satu materi yang akan saya bahas, dan materi ini adalah materi terkait muamalah, tapi merupakan salah satu perkara yang disunnahkan Nabi SAW banyak dilakukan di bulan Ramadan. Maka kita akan membahas tentang sedekah. Ya. Bagaimana kemudian sedekah ini semoga bisa menggerakkan hati dari Bapak Ibu sekalian untuk banyak-banyak dilakukan di bulan ini. Saya mengutip perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, dalam Mukhtasar Al-Um yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, wa ahibbu lirrajuli ziyadatan bil judi fi syahri Ramadan iqtida'an bihi wa lihajatin nas fihi ila masalihim wa litashaghuli kathir minhum bisawmi wassalati an makasibihim. Kata Imam Syafi'i, aku menyukai agar seorang muslim itu makin dermawan di bulan Ramadan dalam rangka meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak orang yang kemudian membutuhkan bantuan untuk kemudian memenuhi hajatnya, ya. Dan banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah sehingga mereka teralihkan dari bekerja. Sehingga kata Imam Syafi'i, saya menyukai seseorang yang memenuhi hajat saudaranya. Maka kata Imam Syafi'i meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas ini. Sedekah pada 2 pertemuan. Satu sudah masuk bulan Ramadan, maka ini adalah muqaddimah dari sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Seluruh perbuatan baik itu sedekah. Seluruh perbuatan baik itu sedekah. Jadi kita garis bawahi dulu ini sehingga kita tahu bahwa sedekah itu dalam Islam tidak terbatas hanya pada perkara harta. Ya. Kullu ma'rufin sedekah. Ma'ruf. Ma'ruf ini kan lawan dari mungkar. Yang berarti semua perbuatan yang kemudian berkaitan dengan kebaikan itu sedekah, maka semua perbuatan yang mengalihkan seseorang atau menghalangi seseorang dari kemungkaran itu sedekah. Berarti
apapun kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, itu adalah sedekah. Ya. Apapun perbuatan yang kita lakukan untuk mencegah manusia dari kemungkaran, itu adalah sedekah. Ya. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya sedekah di dalam syariat itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi, tapi semua perbuatan baik itu terhitung sebagai sedekah. Ya. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kullu tasbihatin sedekah. Ya. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Ya. Wa kullu tahmidatin sedekah. Semua tahmid itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Semua tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Berarti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sedekah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa'mur bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Wanha 'anil munkar sedekah. Mencegah manusia dari kemungkaran adalah sedekah. Tapi harus kita bedakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu sedekah bagi diri sendiri. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah bagi orang lain. Maka dari sini lagi-lagi kita temukan bahwa sedekah di dalam Islam itu tidak hanya berkaitan dengan segala sesuatu yang bersifat harta. Bahkan Nabi SAW, beliau menyebutkan, ya, kita berkumpul bersama istri kita itu juga adalah sedekah. Ini penting kita garis bawahi agar setiap orang itu tahu tentang keutamaan dan dia bisa masuk dari pintu yang kemudian Allah mudahkan baginya. Ya. Bahkan jika suatu saat Bapak Ibu memutuskan satu perkara ya, untuk menyelesaikan sesuatu, jika itu dilakukan dengan adil, maka itu juga termasuk sedekah. Keadilan kita untuk kemudian memutuskan satu perkara, itu juga termasuk sedekah. Ya. Maka, atau dalam hadis yang lain, wal kalimatut thayyibu sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Jadi kalau antum menjaga lisan ini ketika bermuamalah dengan seseorang, memilih kata-kata yang baik yang keluar dari lisan ini, maka dapat pahala sedekah. Ini berarti ketika kita menahan diri dari membicarakan aib orang lain, sedekah. Ini berarti ketika kita menahan diri untuk kemudian mengucapkan kata-kata kotor, ini sedekah. Karena kata Nabi SAW, semua perkataan yang baik itu adalah sedekah. Maka menahan diri dari kemudian perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain, ini juga termasuk sedekah. Ya. Betapa banyak ya, pintu-pintu sedekah yang bisa kita masuki Bapak Ibu sekalian. Saking besarnya amalan ini, sampai-sampai Allah itu tidak membatasi sedekah ini hanya pada perkara yang bersifat harta. Dan ini adalah bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pintu untuk masuk perkara ini bermacam-macam. Agar kemudian seseorang itu bisa masuk pintu ini sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Kalau Allah menetapkan bahwa sedekah ini hanya bersifat harta, maka bagaimana dengan fakir miskin? Apakah mereka kemudian tidak bisa bersedekah? Allah tidak membatasi, dan ini kata para ulama merupakan salah satu bentuk rahmah dari Allah Azza wa Jal, bahwasanya kita semua bisa masuk pintu sedekah untuk beribadah lewat pintu ini dari kemampuan yang kita miliki. Tapi dia juga bisa berarti ujian, Pak. Diberikan kemudahan, diberikan begitu macam pintu yang bisa dimasuki, tapi antum tidak bisa masuk satu pintu pun. Maka itu musibah. Itu musibah. Ya. Maka kemudian kita bahas ini agar kemudian kita bisa memanfaatkan ya, semua perkara yang ada di dalam hidup kita agar kita bisa masuk pintu-pintu kebaikan ini. Amin ya Rabbal
alamin. Apalagi ini Ramadan. Ya. Kita tahu Ramadan ini adalah filter yang Allah turunkan untuk membebaskan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka salah satu perkara sedekah yang kemudian dilakukan oleh seorang hamba adalah salah satu hal yang kemudian membuat dia berguguran dosa-dosa yang kemudian dia lakukan. Nah, kita lihat substansinya dulu. Apa substansi dari sedekah? Sehingga ketika Bapak Ibu melakukan perkara ini, kita tahu filosofis yang ada di dalamnya, substansi yang ada di dalamnya. Maka saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an muslimin kurbatun min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbata min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslim satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Nabi bersabda, barang siapa menghilangkan dari seorang muslim kesusahannya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya nanti di akhirat. Barang siapa menghilangkan atau memudahkan seseorang, maka Allah akan memudahkan dia dari kesulitan-kesulitan nanti di akhirat, bahkan di dunia. Maka barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika seorang hamba tersebut menolong hambanya. Ini jadi grand teori kita untuk membahas sedekah. Ini hadis yang kemudian menggambarkan betapa kemudian seseorang yang melakukan sedekah itu hakikatnya sedang menghilangkan kesusahan saudaranya. Maka dari hadis ini, barang siapa menghilangkan kesusahan seseorang, Allah hilangkan kesusahannya. Barang siapa memudahkan seseorang, Allah mudahkan dia. Barang siapa menutupi aib seseorang, maka Allah tutupi aibnya. Barang siapa menolong seorang hamba, maka Allah akan menolongnya. Ini adalah substansi dari sedekah. Seseorang sedang butuh, kemudian kita bantu, maka kita telah menghilangkan kesusahannya. Ya. Dan Nabi mengatakan, barang siapa menghilangkan kesusahan seseorang, maka Allah hilangkan kesusahannya. Kenapa Nabi mengatakan dalam hadis ini, Allah hilangkan kesusahannya di akhirat? Kenapa tidak dikatakan Allah hilangkan kesusahannya di dunia juga? Kata para ulama, karena penderitaan dunia masih bisa dihadapi oleh manusia. Tapi penderitaan akhirat tidak mungkin bisa dihadapi oleh seseorang. Maka Nabi kemudian dalam sabdanya mengatakan, Allah hilangkan kesusahan dan penderitaannya di akhirat. Karena penderitaan akhirat ini adalah penderitaan yang kemudian sangat dahsyat. Maka perkataan Nabi ini, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau katakan bahwasanya penderitaan dunia tidak ada apa-apanya dengan penderitaan akhirat. Maka seseorang yang bersedekah menghilangkan kesusahan saudaranya, sudah pasti akan Allah hilangkan kesusahannya di akhirat. Penderitaan di hari kiamat itu sangat berat. Kesusahan di hari kiamat, di akhirat itu lebih berat. Maka Allah itu menyediakan satu kemuliaan, yaitu Allah hilangkan penderitaan seseorang di akhirat. Kita lihat dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Yajma'ullahu an-nasa al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid, yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar, wa tadnu syams. Allah itu akan mengumpulkan manusia dalam satu daratan. Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir dikumpulkan dalam satu daratan. Kemudian matahari Allah dekatkan. Matahari Allah dekatkan. Antum pernah merasakan panas, paling panas itu berapa derajat, Pak? Berapa?
52. Berarti pada saat wukuf di Arafah? Baik. Ana 55. Pada saat itu terpanas, Pak. Sampai air dingin itu bukan untuk diminum lagi. Diguyur di atas kepala. Itu pakai pemerintah Arab Saudi menyediakan orang yang tugasnya itu menyemprot jamaah haji. Semprot. Kenapa? Karena panasnya luar biasa pada saat itu. Yang saya bayangkan adalah bagaimana jika kemudian Allah itu mendekatkan seperti yang Nabi katakan di dalam hadis ini, dengan jarak yang kemudian tidak begitu jauh. Dalam hadis ini, nanti ada dalam riwayat yang lain dikatakan jaraknya itu hanya beberapa mil saja. Maka kemudian Nabi mengatakan fayablughu an-nasu minal ghammi wal karbi ma la yatiquna wa la yahtamilun. Maka manusia itu tidak sanggup untuk memikul penderitaan ini. Orang di dunia kita kena panas yang sangat terik saja, yang luar biasa panasnya kita nggak sanggup. Apalagi kemudian kita dikumpulkan dalam satu daratan yang sama, manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian didekatkan matahari dengan jarak yang kemudian tidak begitu jauh. Maka pada saat itu kita mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, ya, sesuatu yang kemudian, apalagi kita pada saat itu dibangkitkan, tuhsyaruna yaumal qiyamati khufatan ghuratan ghurlan. Itu dalam keadaan tidak berpakaian, tidak mengenakan alas kaki sama sekali, ya. Bahkan belum disunat. Ya. Itu Aisyah sampai kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ar-rijal wan nisa jami'an, laki-laki dan perempuan dikumpulkan semuanya menjadi satu, yanzuru ba'duhum ila ba'd, apakah mereka akan melihat antara satu dengan yang lain? Kata Nabi SAW, al-amru asyaddu yuhimmuhum min dhalik. Perkaranya sangat berat sampai manusia itu tidak kemudian memikirkan itu lagi. Saking beratnya pada saat itu. Ya, bahkan ketika didekatkan matahari dengan jarak yang tidak begitu jauh, maka kemudian bercucuran keringat dari diri seseorang. Tapi yang kita pahami di sini, kalau di dunia antum olahraga, semakin banyak olahraga, semakin banyak keringat yang keluar, betul? Tapi nanti di akhirat, semakin banyak amalan antum di dunia, maka semakin sedikit keringat yang keluar pada saat itu. Manusia itu akan dibanjiri oleh keringatnya sendiri berdasarkan amalannya. Ya, maka dikatakan tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Itu didekatkan sampai jaraknya itu hanya 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1 mil itu tidak begitu jauh, kan? Maka kalau didekatkan matahari dengan jarak yang kemudian tidak begitu jauh, Nabi katakan fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Kadar keringatnya berdasarkan amalannya. Ada yang keringatnya itu sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai mulutnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Semakin banyak keringat yang keluar, ini menandakan amalannya semakin sedikit. Abu Hurairah ini siapa, Pak? Abu Hurairah ini sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Jadi kalau hari ini kita baca hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, maka setiap hadis yang kita baca, beliau itu akan kebagian pahalanya. Tapi ketika mau meninggal, beliau mengatakan, ahin min bu'di safar wa qillati zat. Celakalah aku, perjalanannya panjang, bekalku sedikit. Kalau Abu Hurairah merasa bekalnya sedikit, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ada di sini antum yang merasa bekal antum sudah cukup? Ada yang merasa bekalnya sudah cukup? La wallah. Maka Allah ini luar biasanya menyediakan pintu-pintu bagi kita yang kemudian kita ini dimudahkan untuk masuk pintu tersebut sesuai kemampuan kita.
Kita kemudian nggak bisa seperti Imam Abu Hurairah. Kita tidak seperti Khalid ibnul Walid. Kita tidak seperti Talha bin Ubaidillah. Kita tidak seperti Zaid ibnu Thabit. Yang setiap huruf dari bacaan Quran yang kita baca, Zaid ibnu Thabit kebagian pahalanya. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang kemudian mengumpulkan Al-Quran ini semenjak zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai zaman Utsman ibnul Affan. Maka kemudian Allah siapkan pintu-pintu yang bisa kita masuki. Untuk menghilangkan penderitaan akhirat kita, Allah siapkan pintu. Itulah yang kita bahas hari ini, yaitu pintu sedekah. Bab sedekah. Maka seseorang itu akan keluar keringatnya, kata Nabi SAW, ala qadri a'malihim fil araq. Kadar amalannya ini kemudian akan berdasarkan amalannya. Jadi semakin banyak amalan Bapak Ibu sekalian, keringat yang keluar itu semakin sedikit. Semakin sedikit. Maka kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Maka sedekah inilah yang kemudian akan memayungi kita. Dia akan menjadi payung bagi seseorang yang melindungi dia dari teriknya matahari yang Allah dekatkan pada saat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau mayit itu minta dihidupkan lagi hanya agar bisa bersedekah. Apalagi kemudian ini dilakukan pada bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan barang siapa menghilangkan penderitaan seorang muslim, Allah hilangkan penderitaannya nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi sebenarnya sedekah ini, kata para ulama, ini adalah kita ini mengirimkan bantuan kepada diri kita sendiri di akhirat. Bahkan kemudian jika kita bersedekah kepada seseorang, jangan merasa bangga bahwa kita telah membantu dia. Tapi justru kemudian dengan adanya orang yang kita sedekahkan, ini sebenarnya adalah wasilah kemudian bagi kita untuk mengirimkan bantuan kepada diri kita di akhirat. Ya. Maka dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan man nafasa, ya. Kalau bahasa Arab diambil nafasa, nafas. Nafas ini inti kehidupan. Seseorang lagi sempit, nafasnya lagi megap-megap, Pak. Maka man nafasa, barang siapa melapangkan nafasnya, maka Allah hilangkan penderitaannya di akhirat. Jadi bahasa Arab ini sebenarnya bahasa Indonesia ini sudah banyak serapan bahasa Arab. Man nafasa, nafasa ini kan melapangkan nafas. Filosofisnya itu orang lagi susah, nafasnya itu sulit untuk keluar. Ketika kemudian seseorang membantunya, berarti dia telah melegakan nafasnya sehingga dia bisa bernafas dengan lega. Antum pernah merasa sesak nafas? Ketika lapang nafasnya, apa yang dirasakan? Kelegaan yang luar biasa. Nah, orang yang berhasil melegakan nafas saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penderitaannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini substansi sedekah. Ya. Allah itu menghilangkan kesusahan kita nanti di akhirat. Nabi tidak bilang di dunia karena Nabi tahu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Nabi tahu bahwasanya penderitaan dunia tidak ada apa-apanya dengan penderitaan akhirat. Maka Nabi mengatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan seseorang, maka Allah mudahkan dia. Ya. Ini adalah perkara-perkara yang kemudian agak ditinggalkan oleh sebagian orang. Zaman sekarang, Pak, orang itu lebih banyak memudahkan atau menyulitkan? Memudahkan atau menyulitkan? Menyulitkan. Kayaknya tuh kalau ada sesuatu yang mudah, bagi sebagian orang tuh
apa ya? Kalau bisa disulitkan, kenapa dimudahkan begitu ya? Padahal Nabi itu bersabda, ya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian ya, sampai dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya, kebaikan yang sama yang dia inginkan untuk dirinya. Maka kata ulama, hukumnya wajib kita itu menginginkan kebaikan bagi seseorang, itu hukumnya wajib. Walaupun seperti Fudail bin Iyad itu, mereka bukan hanya menginginkan kebaikan bagi saudaranya, tapi menginginkan kebaikan yang lebih bagi saudaranya. Oh, ini kan dahsyat sekali, Pak. Kita ingin kebaikan, dan kita juga ingin orang lain dapat kebaikan yang sama. Sama, wajib hukumnya. Tapi kalau sampai lebih, itu luar biasa. Maka kata Nabi, kalau kita memudahkan seseorang, maka Allah mudahkan kita. Mudah-mudahan sifat ini senantiasa Allah turunkan dalam diri kita. Amin ya Rabbal alamin. Karena kalau ini tidak ada, maka kita itu tidak akan mungkin memiliki sifat sedekah ini. Ya. Tidak mungkin ada kalau sifat-sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis ini tidak ada. Ya. Memudahkan. Zaman sekarang, ketika kita menemukan sesuatu yang mudah, ya, kadang-kadang disimpan sendiri. Disimpan sendiri, tidak dibagi kepada orang lain. Padahal kata Nabi, barang siapa memudahkan saudaranya, Allah mudahkan dia. Ya. Maka inti dari sedekah ini adalah menghilangkan kesulitan. Ya. Kita melapangkan kesusahan seseorang. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ahabbun nas ilallahi anfa'hum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang kemudian paling bermanfaat bagi orang lain. Ini sebuah hadis ya, yang ada riwayat redaksi dari Imam As-Suyuti ya, ketika beliau kemudian mengutip hadis yang antum sudah tahu dan sudah hafal ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi Islam mengukur seseorang berdasarkan manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Ada yang dalam pola hubungan sosialnya itu mengukur, menimbang manfaat. Kalau dia terima manfaat besarnya sekian, maka dia akan memberikan juga manfaat yang besarnya sama. Betul? Dalam pekerjaan misalnya, ini wajar ya. Antara hak dan kewajiban harus sama. Betul? Kalau sama, itulah adil. Kalau tidak seimbang, maka dibilang zalim. Tapi ada yang paling terbaik kata Nabi SAW dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsin. Dan muhsinin ini adalah orang yang banyak bersedekah di dalam hidupnya. Makanya Nabi SAW bulan Ramadan itu semangat sedekahnya itu jadi bertambah, Pak. Semangat sedekahnya itu jadi bertambah. Maka kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang kita buka di awal kajian kita pada hari ini, yang aku cintai dari seseorang adalah ketika dia meneladani Nabi SAW untuk kemudian banyak bersedekah di bulan Ramadan. Maka saya itu lebih menyukai di bulan Ramadan itu, ya, jika saya memiliki kelebihan rezeki, dibanding saya umroh, mendingan saya sedekah. Karena yang dicontohkan Nabi adalah banyak-banyak bersedekah. Ya. Maka jangan sampai kemudian kemuliaan ini lepas dari kita. Karena Ramadan ini tadi sudah disampaikan beliau, kita nggak tahu ya, apakah ini Ramadan terakhir ataukah kita sampai atau tidak. Ya.
Minimal pada pagi hari ini kita berniat untuk bersedekah dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Gak punya harta, sedekah pakai lisan kita. Gak punya harta, sedekah pakai pikiran kita. Ya. Punya harta, sedekah pakai harta. Jadi ini agar kemudian kita bisa melakukan, meraih kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan dalam perkara ini. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang kemudian Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururi tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah engkau masukkan ke dalam hati manusia seorang muslim, ya, au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Ya, engkau masukkan kegembiraan dalam hatinya, ya, engkau hilangkan penderitaannya, engkau lunasi hutangnya, atau engkau hilangkan rasa laparnya. Semua yang Nabi sebut di sini, engkau hilangkan penderitaannya, engkau masukkan kegembiraan di dalam hatinya, engkau bayarkan hutangnya, engkau hilangkan laparnya. 4 aspek ini semuanya berkaitan dengan satu amalan yang disebut dengan sedekah. Apalagi kemudian dilakukan dalam keadaan berpuasa, Masya Allah. Tidak tergambarkan betapa besar pahalanya. Puasa, Pak. Antum kalau kemudian baca riwayat hadis, ya, semua amalan itu akan diceritakan berapa pahalanya, betul? Siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya seperti sholat 100.000 kali di tempat yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya seperti sholat 1000 kali di tempat yang lain. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak bilang alif lam mim ini satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Yang dibaca pahalanya 10 kali kebaikan dari setiap huruf. Allah sebut, ganjarannya itu disebut. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat sholat secara sendiri. Disebutkan bilangannya, tapi puasa itu nggak disebutin. Berapa ganjaran yang diterima, saking besarnya pahala tersebut. Apalagi jika kemudian dalam keadaan berpuasa, antum bisa kemudian melakukan kemuliaan sedekah ini. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Maka kemudian penting kita bahas ini agar kita tahu, agar kita mempersiapkan diri. Kita persiapkan apa yang kemudian bisa kita sedekahkan. Antum sedekah, cukup jaga lisan kalau kemudian tidak bisa kasih harta. Cukup jaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Niatkan itu, agar itu jadi pahala sedekah. Cukup pilih kata-kata yang terbaik ketika berbicara dengan seseorang, agar itu jadi sedekah. Maka cukup kita ketemu saudara kita, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Imatatil adza anit tariq sedekah. Senyum saja sedekah. Maka jangan sampai kita terlalaikan, kita terhindarkan dari perkara-perkara yang sangat besar ini di bulan Ramadan. Ini termasuk persiapan kita untuk masuk. Persiapan. Orang untuk hal yang lain kita bersiap-siap, masa antum masuk Ramadan nggak bersiap? Kan rugi nanti. Kadang-kadang akhir tahun, wah ini akhir tahun, kita kemana ini ya? Dibikinlah plan, rencana. Masa di Ramadan nggak punya rencana? Ya, maka Nabi SAW, ya, ketika kemudian dalam hadis ini, ya, beliau itu menyebutkan perkara-perkara yang ini memang berkaitan dengan sedekah. Apalagi kemudian ini dilakukan pada bulan Ramadan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau di akhir hadis ini, beliau mengatakan, Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Maka hadis ini seakan-akan menjadi kesimpulan dari apa yang kemudian beliau sebutkan di atas. Menjadi kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan di atas. Ya. Bahwasanya segala bentuk pertolongan seorang
hamba kepada saudaranya akan dibalas juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan membalas lebih baik dari apa yang kemudian dilakukan. Ya. Ini luar biasa. Ya. Maka lafaz hadis ini bersifat umum. Ya. Kita bisa menolong dengan pikiran kita bisa menolong dengan tenaga kita bisa menolong dengan lisan kita bisa menolong dengan harta kita. Maka semoga ini semua terhitung sebagai sedekah. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW mengatakan, la ansya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi, saya menemani saudara saya. Artinya ketika Nabi SAW membersamai saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya, lebih Nabi cintai daripada iktikaf sebulan penuh di masjid ini. Maksudnya Nabi pada saat itu sedang ada di Masjid Nabawi. Tadi sudah kita singgung, sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali di tempat yang lain, ganjarannya. Tapi Nabi bilang menemani saudaranya, berjalan menemani saudaranya untuk kemudian memenuhi hajatnya, lebih dicintai daripada itikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Ini adalah satu komparasi, satu perbandingan. Membersamai seseorang untuk memenuhi hajatnya, iktikaf 30 malam di Masjid Nabawi. Nabi lebih menyukai yang mana? Membersamai saudaranya untuk memenuhi hajatnya. Membersamai seseorang untuk memenuhi hajatnya ini berkaitan dengan sedekah. Lebih Nabi cintai daripada iktikaf 30 hari di masjid ini, kata Nabi. Dan kebetulan yang Nabi bilang di masjid ini, Nabi lagi berada di Masjid Nabawi. Maka Masya Allah. Apalagi kemudian ini dilakukan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemudian kita teralihkan. Nabi itu mencontohkan, ya, beliau itu di bulan Ramadan semangat sedekahnya itu semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Ya. Karena ada hal-hal di mana kesolehan kita secara sosial itu sangat besar pahalanya dibanding kesolehan kita yang hanya bersifat individu. Yang bersifat individu. Itulah kenapa menuntut ilmu ini hukumnya wajib, karena ilmu itu dia akan berimpact kepada orang lain. Ya. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Jadi kalau antum lagi puasa sunnah, kemudian menuntut ilmu, kelaparan sampai keluar keringatnya, maka batalkan puasanya. Kenapa? Karena puasa sunnah, hukumnya sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Yang wajib harus didahulukan. Ya. Maka ini menandakan amalan yang sifatnya umum, ya, maksudnya efeknya itu kepada orang lain, manfaatnya itu kepada orang lain, itu diutamakan. Kesolehan secara sosial, ya, itu luar biasa. Ya. Maka raih keutamaan ini. Ya. Antum menyiapkan makanan berbuka di sini, iftar, itu termasuk mencuri amalan yang dibolehkan. Dapat pahala puasa dia hari itu. Ya, bersedekah dengan cara menyiapkan amalan iftar bagi seseorang. Ada seseorang puasa hari kedua, dia sudah dapat pahala sebulan. Kenapa? Mungkin hari kedua dia kasih makan iftar kepada 28 orang. Berarti dia sudah dapat pahalanya. Lihat, bagaimana kemudian amalan ini memberikan kemuliaan yang begitu besar. Ya, tapi antum kasih makanan iftar, antum juga harus puasa. Jangan kasih makanan iftar, dia pun nggak puasa. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya.
Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan kemudian memberikan satu gambaran bagi kita, ya, bahwasanya Allah itu akan membantu seseorang selama dia membantu hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yu'inuhu. Allah akan membantunya, ya. Sebenarnya ini pujian secara khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pengakuan sebagai hamba ini kan Allah sebut dalam Al-Qur'an, ketika Allah mengakui seseorang sebagai hamba, maka ini adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku, ya, atau dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, Allah memperjalankan Nabi SAW hambanya. Jadi kalau disebut sebagai hamba itu satu keistimewaan. Maka pengakuan sebagai hamba ini termasuk kemudian diucapkan ketika seseorang itu bisa melakukan sedekah, ya. Maka antum punya waktu untuk beribadah di bulan Ramadan, punya waktu untuk berzikir, menenangkan hati, punya waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi sisihkan waktu untuk melakukan amalan ini, bersedekah, ya. Karena ini adalah amalan yang kemudian sangat luar biasa dan membebaskan kita dari satu sifat. Ada sifat namanya bakhil, ada sifat namanya kikir, ya. Dan sifat kikir ini sangat berbahaya, menghalangi antum dari bersedekah, ya. Nabi mengatakan jauhi sifat syuh. Syuh ini kikir, bakhil. Kenapa? Karena kikir ini membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi. Sifat tersebut membawa mereka, ya, menumpahkan darah orang lain, menghalalkan apa yang kemudian diharamkan atas diri mereka. Itu dari sifat kikir. Itu menghalangi kita untuk kemudian bersedekah. Kata Nabi, iyyakum wasyuh, jauhi dari kalian kebakhilan, kekikiran. Kenapa? Fa innahu halaka man kana qablakum. Karena sifat ini menghancurkan kaum sebelum kalian, kata Nabi, ya. Menghancurkan kaum sebelum kalian. Kadang-kadang kikir ini merusak hati kita, ya. Kikir merusak hati. Sementara hati inilah yang kemudian modal yang paling besar kita untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ramadan meluaskan hati, bakhil menyempitkan hati. Padahal puncak kebahagiaan ada di hati, betul? Kalau hati antum luas, harta yang sedikit pun cukup. Rumah yang sempit pun luas. Tapi kalau hati sempit, harta yang banyak jadi sedikit. Rumah yang luas jadi sempit. Maka Nabi mengatakan, wa iyyakum bisyuh, hati-hati kalian dengan kebakhilan, dengan kekikiran, ya. Kenapa? Karena ini mencegah kita kemudian dari kebaikan-kebaikan, diantaranya sedekah. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, yataqarabuz zaman, waktu terasa singkat, wa yanqusul amal, amal semakin berkurang, wa yulqasyuh, sifat kikir banyak kemudian tersebar, wa yakthurul harajul qalu, kemudian al-haraj terjadi, haraj. Sahabat kemudian mengatakan, wa ma huwal haraj? Qala qatlu, pembunuhan. Ya, maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat ini, ya. Karena ini mematikan hati, merusak hati kita, kemudian membuat kita ini jauh dari sifat sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan, meluaskan hidup kita, meluaskan kesempitan kita, sehingga kita bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan lapang dan kemudian bisa bersedekah. Ini baru mukaddimah dari sedekah. Insya Allah kita bahas nanti di bulan Ramadan. Kalau tidak salah itu tanggal 8 Mei. Berarti sudah
10 hari terakhir itu lah, Ashrul Awakhir. Taib. Jazakallah Ustaz, materinya luar biasa terkait dengan sodakoh. Ya. Eh, belum saya ulas, barangkali ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Ada? Sayap kiri, kanan, atau ada lagi? Cukup dulu, nanti kita sambung. Silakan, mic-nya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Toto, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengulas bahwa sodako itu definisinya setiap perbuatan baik, itu termasuk sodako. Terus dijelaskan bahwa sodako mungkin ada dua, yaitu yang bersifat ke individu, kemudian yang ada efek sosial. Kemudian mengacu kepada hadis Nabi tadi ada 4 ya, bahwa itu adalah sebagai daya tarik kepada orang yang bersodako. Pertanyaannya Pak Ustadz, kalau balasan di akhirat itu sudah pasti. Nah, sementara Nabi untuk di dunia itu adakah memang jaminan atau memang bisa saja orang yang rajin bersedekah tetapi tetap tidak dibalas di dunia tapi nanti di akhirat? Atau memang ada balasannya juga di dunia? Yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, masalah bulan Ramadan semua dilipatkan. Sebenarnya tujuan dari Allah ini, apakah Ramadan sebagai pelatihan nanti pada saat di bulan yang lainnya sebenarnya harus lebih rajin atau gimana? Kadang-kadang kita kayak orang jualan Pak Ustadz, kita milih amalan itu, ya sudah karena pahalanya banyak kita di bulan Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran Pak Toto. Ini berkaitan dengan, saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Ramadan ini kan salah satu cara atau ini jadi bekal kita menghadapi bulan-bulan yang lain. Ya. Kadang memang derajat yang paling dikatakan oleh sahabat, bi'thal mar'i min syiraril khalqi. Orang yang derajat Ramadannya itu paling rendah, paling merugi, adalah orang yang ketaatannya itu hanya bersifat temporer, hanya musiman. Ya. Man arafa rabbahu inda Ramadan faqat. Ada orang yang mengenal Allah itu hanya di bulan Ramadan saja. Ini dikatakan sebagai orang yang paling merugi. Kenapa? Ya karena itulah derajat diterimanya amalannya. Karena salah satu ciri seseorang diterima amalan solehnya di bulan Ramadan itu adalah melahirkan amalan-amalan baru. Ya, jadi kalau dia rajin tarawih di bulan Ramadan, kalau dia mau tahu apakah diterima atau tidak amalannya, maka lihat setelah Ramadan. Kalau masih rajin sholat malam, maka itu tanda sholat tarawihnya diterima. Kalau masih rajin baca Quran, maka itu tanda bahwa tilawahnya diterima. Artinya itu cara kita untuk melihat apakah dia berbekas atau tidak. Maka amalan ini yang disunahkan di Ramadan ini adalah amalan yang memang kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, tapi kemudian jangan sampai dia berhenti di bulan Ramadan saja. Ya. Istiqomah. Kalau bahas istiqomah ini kan cukup panjang. Bagaimana seseorang menikmati proses demi proses Ramadan ini agar dia itu berkekalan dengan ketaatan ini sampai di luar Ramadan. Ya, dan dalam surat Al-Fussilat itu kan dalam sekali ketika dibahas innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sampai-sampai Allah menjanjikan bagi orang yang bisa menjaga ritme ibadahnya di Ramadan dan ba'da Ramadan. Kalau ritmenya ini bisa dijaga,
Ya, maka Allah itu menjanjikan akan menurunkan malaikat untuk membisikkan ke dalam jiwanya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Kapan diturunkan? Bapak Ibu sudah pernah didatangi malaikat, dibisikkan dalam telinganya? Ini kalau sampai sudah diturunkan berarti sakratul maut. Sakratul maut. Ini kan janji Allah bagi orang yang bisa menjaga ritme ibadahnya ini konstan. Tapi ya biasa, kita ini kan manusia, al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu dia naik dan dia turun. Ya kan? Maka dikatakan oleh diantaranya oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah, laqitu akthar minal ulama, fama ra'aitu akthara minhum yakhtalifu bi anna al-iman yazdad wa yanqus. Saya bertemu dengan ratusan bahkan ribuan ulama yang sepakat tanpa ada satupun yang ikhtilaf bahwasanya iman itu naik dan itu turun. Suatu saat dia naik, suatu saat dia tuh turun. Hanzalah sedang duduk dengan Nabi, imannya naik tinggi sekali. Ketika kemudian berpisah dengan Nabi, sampai di rumahnya, berkumpul bersama keluarganya, imannya turun. Dia kemudian merasa bahwa dirinya ini munafik. Maka kemudian dia keluar dari rumahnya, dia teriak di jalanan, Hanzalah nafaqah, Hanzalah nafaqah. Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Lewatlah Abu Bakar. Ditanya sama Abu Bakar, limadha? Dia cerita, kata Abu Bakar, saya pun sama. Mari kita tanya kepada Rasul. Ditanyalah kepada Rasul. Kata Rasul, ya Hanzalah, sa'ah sa'ah li dunyaka, sa'ah akhirat. Ada saat untuk duniamu, ada saat untuk akhiratmu. Jadi ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita jaga meskipun kadang lepas satu-satu, tapi dia balik lagi. Ya itulah kita menjaga kesolehan ini tetap bertahan. Kalau nggak salah itu ya pertanyaannya. Kedua, yang pertama, apakah sedekah ini dibalas di dunia ataupun di akhirat, begitu ya? Nah, ada orang yang ingin sedekahnya dibalas di dunia, silahkan. Allah itu akan membalas semua kebaikan sebesar biji dzarrah, Allah balas. Tapi para sahabat dulu, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, mereka ini termasuk orang-orang yang ingin agar semua amalannya itu sempurna balasannya di akhirat. Tanpa dikurangi sedikit pun di akhirat, mereka ingin semuanya sempurna dibalas di akhirat. Ya. Walaupun ada keinginan agar sedekah itu dibalas di dunia, silahkan. Silahkan. Bahkan sakit pun diobati pakai sedekah. Silahkan. Masing-masing dengan keinginannya. Dengan sedekah dia selama keinginannya ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Ada yang bersedekah, semoga kemudian usahanya lancar, tafadhal. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Ikhlas lillahi ta'alanya harus kemudian tetap dijaga. Ya, kalaupun zaman dulu itu kan mereka semua betul-betul menjaga agar dibalasnya di akhirat. Ada yang ingin dibalas di dunia, tafadhal. Silahkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Cukup? Ada? Cukup ya? Cukup. Baik, karena kita mau ya bakti dan waktu syuruk sudah masuk. Sebelum kita akhiri, saya coba meringkas apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa sedekah itu tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk harta, ya. Karena sedekah itu bisa dalam bentuk yang lain, yang tidak bersifat kebendaan,
Misalkan tadi Ustadz contohkan tasbih, tahlil misalkan, dan tahmid, kemudian takbir itu juga sodakoh. Gitu. Kemudian semua perbuatan baik itu juga sodakoh. Kemudian amar ma'ruf, nahi munkar juga sodakoh. Jadi sodakoh tidak hanya diukur dari kebendaan atau materi. Kalau sodakoh itu diukur dari materi, maka orang fakir miskin akan cemburu atau surga akan diisi oleh orang-orang kaya atau konglomerat. Gitu. Maka sangat bijak apabila Islam mengajarkan bahwa sodakoh itu tidak hanya terbatas kepada materi. Kemudian substansi sodakoh tadi Ustadz mengatakan bahwa mengutip sebuah hadis, jika kita menghilangkan kesulitan atau penderitaan orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dan penderitaan kita. Dan banyak hadis dan ayat-ayat Quran yang menyinggung terkait sodakoh ini. Bahkan ulama mengatakan karena ada ayat-ayat yang menyuruh infak sodakoh ini, maka infak sodakoh ini wajib dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim. Misalkan ayat ke-10 dari surat Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Dan kenapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal harta atau terjemahannya di sini disebutkan pusaka ya. Padahal milik Allah lah semua pusaka yang ada di langit dan di bumi. Kemudian ayat lain dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan di dunia. Barangkali ini yang perlu kita camkan, bahwa ini juga terkait dengan ayat yang tadi, bahwa harta itu juga hanya perhiasan di dunia. Bahkan dia akan bermanfaat dunia maupun akhirat kalau kita sodakohkan atau kita infakkan gitu. Ada statement dari seorang ulama mengatakan bahwa apabila kita ingin membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, maka berzakatlah. Tetapi kalau kita mau mengembangkan harta kita, maka bersodakohlah. Tadi contohkan oleh Ustadz, sahabat Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, tidak kurang dia berjuang atau meninfakkan hartanya di jalan Allah, perjuangan Allah, tetapi hartanya justru tidak habis-habis atau bahkan berkembang gitu. Demikian juga barangkali kita bisa contoh, dan kita di warga kita Muslim di Taman Royal 2 khususnya, saya sangat bersyukur punya saudara teman-teman di Jamaah Kuba ini yang bisa mewujudkan masjid yang begitu megah ini, ya. Ini juga karena infak sodakoh Bapak sekalian, dan Allah pasti catat amal ibadah Bapak, sodakoh, infak sodakoh Bapak, dan akan menjadi amal jariah. Dan tentu infak dan sodakoh ini tidak akan membuat Bapak menjadi fakir atau miskin. Dan saya berdoa, mari kita berdoa, Allah selalu memudahkan segala usaha kita dan melapangkan rezeki kita. Amin. Demikian barangkali taklim kita di pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Insyaallah kita akan sambung materi beliau di bulan Ramadan, jatuh di kira-kira di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan dan kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengisinya dengan amalan ibadah kita yang terbaik.
Amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.